Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, yang kami hormati bersama Bapak Syuriah MWCNU Kecamatan Kragan, para sahabat-sahabat yang aktif dalam mengikuti diskusi dan ngopi Ramadan, mengkaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Rois Akbar Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, yang tentunya setelah nanti seperti biasanya pembacaan dari Bapak Yasin akan dilanjutkan dengan diskusi santai disertai dengan ngopi bersama-sama membahas mengenai hal-hal aktual yang akan kita perbincangkan di malam yang kelima ini. Kita sudah masuk season kelima dari 4 pertemuan yang sudah berlalu. Kemarin malam sahabat-sahabatku juga sahabat medsos, media sosial yang pengguna MWCNU Kecamatan Kragan, kemarin malam pada diskusi Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah disinggung bahwa ada beberapa aliran-aliran yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang, namun sekali lagi bahwasanya masih agak kerepotan untuk menyebutkan satu hal mengenai bahwasanya kelompok ini masuk aliran Khawarij, kelompok ini masuk aliran Mu'tazilah, kelompok ini masuk aliran Asy'ariyah, kelompok ini masuk aliran-aliran tertentu, aliran Syiah dan lain-lain, agak kerepotan. Tetapi harus kita katakan bahwasanya itu merupakan aliran-aliran tertentu yang memang masuk pada aliran yang akan kita bahas, diskusi dan ngopi Ramadan kali ini. Dan nanti ini teman-teman dan sahabat semuanya, kita akan masuk pada keterangan Hadratus Syekh yang akan menjelaskan sangat detail tetapi ringkas bagaimana proses awal terjadinya masuknya aliran-aliran tertentu masuk di Nusantara ini. Dan langsung saja kami persilahkan Bapak Kiai Yasin untuk memberikan bacaan terhadap Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepadanya kami persilahkan. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى سلطان الأولى الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا الإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى حضرة روحي الشيخ محمد هاشم الأشعري مؤلف هذا الكتاب رسالة أهل السنة والجماعة Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Wa minhum iku setengah saking Al-Ahzab Al-Mutanawwi'ah man utawi kelompok kola kang ngucap sapa man bitana suhil arwahi kelawan saling apa makna tanasuh titisan pira-pira nyawa
Wang tiqoliha lan pindai al arwah abadal abadi ing dalam sak lawas lawase fil askhosi ing dalam pira-pira awa-awaan. Takhruju kang metu opo al arwah mimba danil akhori sangking awake wong liya ming jinsihi sangking satu jinise al akhor ma awgharihi utawa liyane al akhor. Waza amalan nyono haula sapa mengkonone man mau anna ta'dibaha ing sak temene nyeksone diseksone al arwah wa tan'i mahalan aweh nikmat neng al arwah fiha ing dalem al arwah takdib tanem bihasa bizukaiha kelawan milang-milang berisi al arwah wa khubsiha lan olone al arwah. Nek apik berarti terlahir kembali menjadi bagus, ngono berarti ya. Nek Allah ya menjadi akan lahir kembali menjadi ya bisa jadi menjadi hewan, gitu, menjadi hewan. Tunggal-tunggalan sunggongkong apa ta? Sunggokong itu apa? Patkai apa itu lah Pak bahasa seperti itulah pokoknya itu. Akan terjadi reinkarnasi terlalu bahwa mengatakan kehidupan adalah siklus. Jadi tidak ada bagi mereka itu adalah sebuah lingkaran yang berputar terus selama-lamanya. Itu paham apa ini ya? Bitana suhil arwah. Qala dawuh sapa as-Sihabu al-Khufaji fi syarhi ing dalam kitab Imam as-Sihab mau al-Sifa syarhu al-Sifa. Nyarahi ing ngatasi sifat kitab as-Sifa. Dawe waqad kafarahum teman-teman mengkafirkan ing haula man qala bitanasu ing haula mau sapa ahlus syar'i sapa ahli syara' lima krana ya perkara fi kang tetep ing dalem dawe ing dalam kaule mau bayane ma ming takdibillahi saking gorohna Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Allah Rasul kitab sudah menjelaskan bahwa satu-satu tidak terjadi perputaran siklus sebuah kehidupan yang selama-lamanya, tidak seperti itu. Mereka mengatakan itu otomatis takdibillah. Wa minhum lan iku setengah sangking al-ahzab man utawi kelompok kola kang ucap sapa man fil khuluri kelawan manggon wal ittihad lan menyatu. Wa hum utawi man kola iku jahalatul mutasawwifati iku pira-pira wong bodone ahli sufi yaqulu kang padha ngucap sapa jahalah sapa man mau ngucape ngene innahu sa'tamane Allah taala iku al-wujul mutlaqu iku wujud sing mutlak. Wa inna ghairahu wa inna ghairahu lan sak temene liyane Allah iku la yattasifu ora persifatan sapa ghair bil wujudi kelawan wujud aslan kelawan babar blas sama sekali tidak. Hatta idza qalu sehingga ing dalem nalikane ngucap sapa man qala ma sapa berarti kategori jahalatul mutasawwifah ngucapne al insanu utai mangsa manungsa iku maujudun iku wujud. Fa maknahu mongko utai artane kaul al insan maujud iku annalaha sak temene iku tetep kedue al insan ta'alluqan ana apa sijining hubungan bil wujudil mutlaqi kelawan wujud sing mutlak. Wa huwa utai al wujud al mutlak iku Allahu Allah taala. Dadi manunggaling kawula lan Gusti. Qala dawuh sapa al-allamatu al-amiru fi khasiyati Abdissalam ngandikane wa huwa kufrun sharih wa huwa utawi kaul al-madkur iki mau kufrun iku kekufuran sharihun sing jelas kufure wala hulula enggak ana manggon menyatu walati hadalan ora ana jenenge menyatu. Fa in waqa'a mongko lamun terjadi min akabiril auliyai saking pira-pira penggedene pira-pira wali ma apa perkara yuhimu kang aweh cipta apa ma dalika ing mengkonone khulul wal ittihad ya uwila mongko den takwili apa ma bima kelawan perkara-perkara yunasibu kang mantesi apa ma ing masing awal. Kama kaya dene kejadian ya kang terjadi apa maminhum saking akabiril auliya fi wahdatil wujudi ing dalem
manunggale ing dalam ijene perkara sing maujud wahdatul wujud. Berarti sapa iki? Syekh Siti Jinar, Al-Hallaj, apa itu ya? Seperti itu berarti ya. Di antaranya. Kaqauli ba'dihim kaya dene ucapane sebagiane akabiril auliya. Dawuhna ngendike ma fil jubati ora ana iku tetep ing dalam jubah ilallahu angin sapa Allah. Aroda ngarepaken sapa ngersakaken sapa ba'duhum mau annama ing sak temene perkara fil jubati kang tetep ing dalam jubah bal wal kauna balik perkara sing maujud kullahu ya sekaben al kaun iku la wujud ora ana wujud lahu kedhe al kaun kullahu illa billahi angin wujudnya illa billahi. Jadi tidak takwilannya illa billahi angin kelawan Allah wa qala lan ngendika sapa sahibul lawak sapa sahibnya fi lawakihil anwari ing dalam kitab lawakihil anwar dawuhe mingkama lil irfani iku setengah saking sampurnane makrifat suhudu abdin utawi ya jantok mayunge kawula jantok mayong itu musyahadahnya kawula warab bin lan pangeran. Jadi tidak kok menyatu zahir tapi musyahadahnya. Lawa kullu arifin utai saben-saben wong sing makrifat Allah nafa kang nafaaken sapa arif masyhudal abdi ing jantok mayonge kawula maring Gustine fi waktin ing dalem sijine waktu mayo endine waktu falasa mongko ora ana sapa kul arif iku huwa ya ma iku bi arifin iku ora kategori wong sing makrifat. Wa innama huwa angin pastine utawi fi dalikal wakti wa innama huwa angin pastine utawi kullu arifin fi dalikal wakti ing dalem mengkonone siji wektu mau iku sahibul halin iku wong sing anduweni tingkah lawa sahibul hali utawi wong sing anduweni tingkah lagi fana iki berarti sakranu iku wong sing mendem ora mergo iku la tahqiq kang ora ana nyatakno iku maujud ing dalem sandinge sahibul hal iki mau. Fadhahara mangka akan menjadi jelas mimma saking perkara dukira kang den tutur apa ma apa sing doharo annal murada ing sak temene kang den karepaken bi wahdatil wujudi wal ittihad menjadi satu sing manunggal fi madhabil qaumi ing dalam madhab sijining kaum yang mengatakan itu laisa iku ora ana apa al murad iku ala dhahir iku ing atase sing dhahire al mutawahhami kang den salah cipta bukan secara dhahirnya berarti menyatu kaya apa sing satu wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana sapa abadatul ausani pira-pira penyembah berhala yakuluna iku padha ngucap sapa abadatul ausan ngucape Quran mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mana buduhum orang nyembah sapa ingsun ing al-ausan niki beberapa berhala mau asnamnya dalam Al-Qur'an ini illa liyuqarribuna angin krana supaya bisa mendekatkan apa al-ausan ing kita mau mendekatkan ilallahi mari Allah zulfan kelawan ya dekat kelawan apa zulfa mendekatkan. Walam yakululan orang ngucap sapa abadatul ausan mengucapkan hum Allahu. Berhala adalah Allah bukan. Jadi tidak ada bentuk ittihad. Tidak mengatakan hum utawi al ausan iku Allahu. Tidak mengatakan itu. Kaifa hale kaya apa yudanu dinyono apa dari ka mengkonone al ittihad mobil arifina kelawan wong sing ahli makrifat. Wa innamal muradu angin utawi kang den karepaken. Wah iki siiran ya. Iku kaulul arifi iku dawe wong sing wali sing ahli makrifat macane piye iki? Wa ilmuka annaqulal amri ngono. Utawi uliye ngertine sira kane nang sapa niku? Mungkin mare siiran dah. Lihat mana. Utawi ngertine ira annaqulal amri ing sak temene sekabehane perkara iku ya amri, iku ya perkara ingsun.
huwaya al murad iku al makniyu iku perkara sing den karepaken al musamma kang den aran diarani ittihadin kelawan aran ittihad. Jadi bentuk ittihadnya bukan kok secara zahir itu enggak. Wala bunatan kena ora berarti harus la firara wala buta ora tan kena ora ing dakuli muslimin mungguwe saben-saben wong sing islamin hadin saking bagian biadal makomi ing dalam ikilah kedudukan. Berarti kita harus tahu tentang ini juga. Wa ing tafawatu senajan to ya kacek-kacekan beda sapa ya muslimun ing dalam masalah ini. Wa innama abtaltu angin pastine memanjangkan sapa ingsun Mbah Hadratus Syekh al kalama ing pembicaraan ala hadhihi taifati ing atas ikilah kelompok wong awal-awalnya dari itu ditambah dengan kelompok-kelompok ini animisme dinamisme yang mengatakan kehidupan adalah siklus, kemudian manunggaling kawula lan Gusti ala hadhihi taifah li anna dararhum krana sak temene darare bahayane kemlaratane hadhihi taifah alal muslimina ing atase wong Islam kabeh iku aksaru iku lebih banyak ning darari jami'il kafarati katimbang darare sekabehane pira-pira wong sing kafir wal mubtadi'ina lan pira-pira wong sing ahli bid'ah. Fa inna kasiran krana fa binangzilati taklil berarti iki. Fa inna kasiran krana sak temene wong akeh minan nasi saking menungso iku yu azimunahum ngagungna sapa kasir ing hadhihi taifah wa yasmauna lan padha ngrungu sapa kasiran minan nas makalamahum ing dawuh-dawuh hadhihi taifah ma ajahlim ing dalam sartine enggak ngertine hadhihi taifah ma bi asalibil kalami kelawan uslubnya kalam al arabi sing bangsa Arab. Wakot rawa teman-teman ngeriwayatakan sapa al asma'i anil Khalil an Abi Amrin ibnil Ala annahu ing sak temene Abi Amrin iku kala dawuh sapa Abi Amrin. Dawe ngene aksaruman utawi mayoritas wong tazanda kang dadi kafir zindik sapa man bil Iraqi ing dalam tanah Irak iku lijahlihim ya karena enggak ngertine si man, enggak ngerti bil Arabiyah kelawan bahasa bangsa Arabia. Wahum utawi aksaruman wahum utaman mau iktikadihim kelawan nekot none si iman nekon al khulula wal ittihad iku wahum kafaratun iku pira-pira wong sing kafir. Allah alam. Terima kasih apa yang sudah dikaji oleh Bapak Yasin mengenai ada salah satu aliran lagi yang namanya aliran yang percaya mengenai bahwasanya manusia itu bereinkarnasi ya. Ini kalau beliau tadi mengutip ingat kepada film Monkey King ya, Raja Monyet atau Sun Gokong ya. Ini yang ada di zaman dahulu kala. Bagaimana seorang Cupat Kai, asalnya adalah seorang jenderal, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kuali, medunduk dunia dadi, ya, itu salah satu hewan yang sakti, itu ya, bertemu dengan gurunya yang namanya Biksu Tong, ya, Biksu Tong untuk mencari kitab suci ke barat, kata. Ini juga dibahas oleh Hadratus Syekh. Yang menjadi unik adalah sampai sebegitu detailnya beliau melihat kondisi saat itu. Bagaimana aliran-aliran itu memang sudah sejak lama mengakar di Indonesia. Dan saat ini organisasi-organisasi transnasional yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebudayaan Nusantara masuk di Indonesia dengan cara-cara tertentu. Kemudian ada aliran lagi mengenai manunggaling kawula Gusti. Ada dua perspektif. Yang pertama adalah mereka yang bodoh yang mengaku ahli sufi, yang mengatakan bahwasanya Allah adalah wujud yang mutlak. Tetapi jika itu dari kalangan ahli sufi tertentu yang sudah berada pada makom fana, maka
ada takwilannya di situ berupa illa billah tadi ya. Itu yang kedua. Kemudian Hadratus Syekh juga menjelaskan mengenai kenapa pada bab ini beliau agak memanjangkan pembahasan, karena aliran-aliran, golongan-golongan yang sudah disebutkan dari atas sampai sekarang ini kita rasakan, itu memang banyak sekali kaum muslimin yang tertipu, terpedaya dengan keterangan-keterangan. Jadi Khawarij menurut versi orang-orang tertentu memang karena mereka memahami Al-Quran yang salah. Mereka kadangkala hanya menggunakan Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan ijma' dan qiyas, tanpa didasari dengan ilmu gramatikal Arab. Jadi memaknai bahasa Arab lewat terjemahan Kementerian Agama ya, Al-Quran terjemah itu. Artinya kalau menjadi ustadz ya ustadz karbitan begitu ya. Ustadz karbitan itu seperti bajangan ya, bajangan yang belum saatnya mateng dikasih karbit ben mateng. Silakan sahabat Basori. Ini sebelum ditanggapi oleh Mbah Yai, ini kaitannya dengan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Abdul Fakih SYM. Ya Allah. Kaitannya dengan sinergitas antara agama dan budaya. Jadi dalam benak pikiran saya pribadi pun selalu bertanya-tanya. Jadi sebetulnya korelasi antara budaya dan agama ini bagaimana sih? Bahkan di Indonesia, wabil khusus di tanah Jawa, kalau kata Dr. Andes Abdul Fakih itu seolah-olah budaya itu ya semacam agama. Nah ini nanti mohon penjelasan pencerahannya Pak Yasin. Sebetulnya apa sih hubungan antara agama dan budaya ini? Apa hanya di Indonesia saja yang kemudian budaya itu selalu digunakan dalam syiar agama? Contoh saja kalau di sini, maka saya sering tidak sepakat kalau ada sedekah bumi, sedekah laut itu, wah ini nyalahi aturan agama. Sedangkan dalam ritual itu sendiri juga ada Mbah Mudin yang menandukkan, yang mana dalam menandukkan ambeng itu juga tak lepas dari ingat kepada Allah. Nah, kemudian dalam hal ini tadi kembali lagi, apakah hanya di Indonesia yang cara-cara penyebaran dakwah Islamnya pada waktu itu menggunakan, mengalkulturasikan budaya yang ada, sehingga para penyebar agama pada waktu itu tidak serta-merta kemudian apa yang dibawanya langsung dimasukkan dan harus diuntal mentah-mentah, apa ya bahasanya, harus ditelan mentah-mentah oleh penduduk asli yang belum mengenal agama yang dibawa tersebut. Nah, ini mungkin bisa diberikan pencerahan kaitannya dengan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih dari sahabat Basori. Pripun Pak Yasin, bagaimana Nahdlatul Ulama memandang kebudayaan dengan agama yang sedemikian rupa? Monggo Pak Yasin. Terima kasih. Saya ingat ketika zamannya Sayyidina Umar, tah siapa itu, Bengawan Sungai Nil itu pernah ngambek, nggak mengalir. Karena memang kebudayaannya ketika itu setiap tahun harus ada perempuan yang dikorbankan untuk cara nengkene bahasane kanggo lebon atau tumbal sebagai itu. Akhirnya dalam rangka itu beliau bentuk ritual, bentuk apa ya, bentuk upacaranya tetap dilakukan, tidak langsung hantam dies dikat itu tidak, tapi beliau udah kita tetap bahwa ada yang dikorbankan ke situ, tapi hanya saja bukan berupa manusia, tapi adalah sebuah patung sebelah napa niki golek niki napa jenenge, apa teh bahasane ngono iku,
wayang-wayangan sing wayang golek seperti itulah pokoknya yang dan ternyata juga itu pada akhirnya sama, artinya tidak mempengaruhi kok asalnya berupa manusia, kemudian ini berupa ini kok nanti menjadi beda, ternyata tidak. Artinya begini yang perlu saya ungkapkan, biarlah suatu ketika Islam ini datang dan di suatu tempat, dan tempat itu adalah terjadi sesuatu ritual apapun ini yang menyimpang atau tidak, maka Islam tetap dalam rangka menghadapi ini tindakan yang persuasif. Kita gunakan biarlah ini berlaku seperti adanya, tetapi yang dikemas yang sesuai, yang tidak sampai berseberangan dengan tata cara Islami. Jadi tetap berlaku. Sehingga kalau tadi ditambahi ada apa itu petik laut, sedekah bumi, sedekah laut, sedekah bumi. Kalau memang itu sudah menjadi tradisi mereka, ya kita tetap biarlah itu berlaku, tapi mestinya kita berusaha dikemas sedemikian rupa yang bentuk ini tidak ada yang sampai menentang aturan bahasa, tetap upacara berlaku, akan tetapi kemasannya saja yang Islami, gitulah cara kasar yang Islami. Dan itu tidak hanya di Jawa, seperti yang aku ingat itu masalah ternyata ya tidak masalah. Artinya, kalaupun kita menghadapi suatu masyarakat yang masyarakat ini belum mengenal kita, misalkan belum mengenal Islam, maka sebagaimana Wali Songo dan ulama-ulama salafus soleh yang sangat bijaksana itu, biarlah itu berlalu, tetapi kita kemas suatu bentuk yang Islami. Dan itu akan berjalan sedikit demi sedikit, tidak langsung gitu, tidak langsung. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Kemasannya ya, kemasannya yang perlu kayak bank ini lah ya, bank itu kan dikatakan ono riba dan lain-lain. Ternyata dari keislaman, kajian-kajian keislaman Nahdlatul Ulama, bahasanya jangan pakai itu, tapi pakai bagi hasil atau bagaimana itu ya. Itu bank-bank tertentu sudah melaksanakannya. Tetapi ya podo wae, nek utang ya tetap utang kudu dibayar. Silakan dari sahabat-sahabat. Ayo, Pak Wahyu. Paling tidak ada unek-unek tertentu untuk menyampaikan apa yang saat ini sedang dialaminya di desanya, ataupun masuk uang kurang duwe unek-unekan, ya tidak mungkin lah saya. Silakan sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami mengenai kaitannya budaya dengan agama. Kalau menurut pemikiran saya, terutama di negara kita Indonesia ini, penyebaran agama Islam di Indonesia ini diakui ataupun tidak, itu diuntungkan dengan budaya yang sebelumnya agama Islam sudah masuk di Indonesia. Karena apa? Ajaran-ajaran Islam itu hampir ada kemiripan dengan budaya-budaya di Indonesia. Karena Islam mengajarkan kita ini supaya untuk selalu zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan kebetulan waktu dulu masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia itu selalu suka berdoa. Entah itu doanya kalau penduduk pribumi misalnya seperti petani, itu doanya setelah panen atau menjelang panen. Dongane yo ning sawah. Dongane yo ning ngisor wit gede. Bagi masyarakat atau penduduk nelayan mau kerja atau mencari ikan, sebelum atau sesudahnya itu ya ada prosesi doa. Nah, entah doanya sebelum diberikan ajaran-ajaran Islam itulah doanya memang ya
donga ning Mbah Danyang tah napa niku bahasane wong Jawa niku. Nggih. Nah wong tani niku Dewi Sri, nak wong sego apa nelayan niku napa ratu nggih duka napa niku. Lah, dengan kedatangan Islam ke Indonesia inilah para ulama-ulama dulu dan kita kenal ulama-ulama dulu sampai apa adanya Wali Songo itulah mengajarkan untuk merubah prosesi doa-doa para penduduk masyarakat Indonesia itu dengan isian doa-doa. Dan bahkan seperti sejarah di Masjid Agung Kudus itu, yaitu terkenal menaranya itu memang dulunya itu ada apa sendang atau apa yang seperti diceritakan Pak Yai Yasin tadi di era Sayyidina Umar itu ada sendang yang dipuja-puja penduduk setempat, itu memang para wali tidak dilarang, tapi dialihkan untuk diberi apa pengajaran pendidikan tentang keislaman. Pak Fakih mungkin. Begini saudara, NU itu organisasi terbesar sadonya dalam segi kuantitas. Nah, NU itu akan hidup dan selalu akan hidup manakala asupan tradisional yang ada di bumi Nusantara, khususan bumi Jawa ini masih hidup. Kalau kita mencoba mengidentikan orang NU itu seperti apa sih? Orang NU itu adalah orang yang selalu menghidupkan budaya keagamaan dalam kehidupan keberagamaan mereka. Nah, NU ya sekarang ini sebagai catatan bagi kita semuanya, kefamiliarannya, ketenarannya semakin tergerus oleh satu kegiatan baru, terutama sekali di kota-kota besar. Jenengan kalau lihat ya, SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu sing sekolah esok ngasih sore itu ya. Ini orang NU kemudian maaf langsung mengatakan ini kita memposisikan diri sebagai lawan. Nek dalam konteks kepartian itu kan nggone wong PKS seperti itu ya. Betul, Bang. Nah. Nggih, leres. Nah, akan tetapi saudara-saudara, kalau kita kemudian langsung mengklaim iku kan anteknya Wahabi, padahal awake dhewe terkadang tidak bisa memahami mahwa Wahabi itu ora paham kadang awake dhewe. Silakan jenengan lihat di Google ya. Mulai dari sejarah berdirinya negara Saudi Arabia ya. Itu Ibnu Saud ya. Itu konteksnya sebenarnya itu adalah urusan politik, urusan ekonomi yang melibatkan Amerika beserta antek-anteknya terkait dengan sumber minyak. Urusan perut. Nah, sampai ini PR bagi generasi muda kita. Jenengan lihat konteks konteks Wahabi itu apa? Kalau kita mencoba melihat lebih detail lagi antara Wahabi kan Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi kan di situ, nisbatnya kan di situ ya. Dengan Ibnu Saud itu kita bisa melihat antara
Karl Marx dengan Lenin. Sampean ini kalau toh tidak bisa memahami sekarang, boleh lihat di situ Karl Marx. Karl Marx itu dia yang menyampaikan ajaran komunis, kemudian diimplementasikan oleh seorang Lenin, ya, menjadi suatu konsep kenegaraan. Saya itu kemarin diskusi dengan mungkin dengan meremehkannya, tapi saya kagum konsep-konsep filsafatnya luar biasa. Siapa itu jenenge bocah telas itu? Anam, ya, ya, Banyon Anam itu yang mencoba bunuh diri dengan membakar diri. Iya. Ya. Ngejak diskusi dengan saya kagum, dia filsafatnya luar biasa. Tapi cara mungkin ya wong banyak kabutan ngelmu dadine kaya ngono iku bisa seperti itu. Nah, jadi wong Arab ya. Wong Arab itu selawas-selawase kawit yono yane iku ya. Selalu jauh dari nuansa keislaman. Siapapun rajanya rata-rata hafid. Ya, akan tetapi coro gandulan politiknya melihat sejarah Ibnu Sa'ud itu ya, Ibnu Sa'ud itu selalu condong ke Amerika. Wong Arab itu adalah orang yang dianugerahi Allah dengan sumber minyak yang sangat-sangat luar biasa. Penggawane rotok sing bekerja adalah teknisi-teknisi dari Arab Saudi, dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis. Tompo resik wis sugih, ongkang-ongkang wis sugih. Sing isa-isa wong Indonesia. Nah, itu adalah Arab. Nah, Arab itu ya, Arab itu modelnya seperti itu. Lah nek wong Jawa tidak. Kita melihat apa itu resolusi Hijaz itu ya, itu adalah konsep Wahabi di mana Islam itu adalah Islam yang harus pure, murni. Makam Rasulullah, peninggalan Rasulullah itu nek wong Jawa ya, jangankan wali yang kita akui kehebatannya. Orang Jawa karena kegandrungannya kepada wali, ya kepengen agar ana kuburan, wah waliullah. Lah itu. Terkadang wong Jawa sok kepinteran. Mbah Guntur itu ada dinisbatkan muridnya Sunan Bonang, kemudian ini. Apakah benar itu? Saya tidak dalam konteks menjustifikasi, menghakimi benar atau tidak. Tapi kalau kita bicara soal itu dengan pendekatan keilmian, ono jeng-jengene Raden apa itu Patih Gajah Mada. Jangan kenal ya? Loh, wong kok iso ngarani iki jenenge Patih Gajah Mada hidup pada tahun sekian sampai sekian. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Saudara bisa jawab. Ada kerajaan Majapahit dari tahun sekian. Ada Sunan Gunung Jati, kiprahnya seperti ini. Jenengan sapa sing ngandani? Sunan Bonang hidup pada tahun sekian dimakamkan di sini. Apa itu kemudian karyanya seperti ini dan sebagainya. Saudara itu dari mana kok ngerti? Wali Songo ya, oke lah kita sudutkan ke satu titik. Wali Songo misalkan ya. Wali Songo kok ono Sunan Muria, ono Sunan Gunung Jati, ono Sunan Kudus dan seterusnya. Sing ngandani sapa? Atas dasar apa itu? Konsensus bersama. Konsensus, oke. Kalau konsensus ya sangat tidak ilmiah. Kan begitu. Kesepakatan mana untuk bisa membuktikan bahwa di Jawa pernah ada Wali Songo atas dasar apa? Wes ngandani sapa? Gegek sampai dihapusi. Peninggalan, Pak. Peninggalan. Nah, untuk bisa mengatakan bahwa Wali Songo itu tentu didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang cukup. Ada artefak,
ada prasasti, ya, ada karya-karya yang sekarang ini untuk menggali itu orang harus belajar ke Belanda. Artefaknya banyak sing diusungi nek marang nggone Londo. Nah, itu baru kemudian secara ilmiah masuk akal nek ono ceritani Wali Songo tirik-tirik seperti itu. Nah, ketika nanti jenengan ada orang wong Jawa terkadang wong anu mbok rada mikir sithik lho karepku kayak gitu. Ketika ada wah iki wali iki jarane kandhane kiai iki itu kan tidak masuk akal. Harusnya ada bukti-bukti ilmiah yang cukup. Ono peninggalannya Wali Songo, taruhlah misalnya di Derajat itu apa? Kayak Gambang itu ya. Apa benar itu tinggalan Sunan Derajat? Dengan apa buktinya? Itu terbukti sudah melalui namanya uji karbon. Uji karbon itu menentukan bahwa peninggalan ini sudah sekian ratus tahun, ada bukti ilmiah yang cukup. Ketika tidak ada bukti ilmiah yang cukup, abaikan itu. Nah, saya tidak mengatakan baguntur, tapi ketika tidak didukung dengan bukti ilmiah yang cukup, kalau jenengan mau rasional, harus mengabaikan. Baik, menarik ya, sangat menarik sekali. Semakin hari semakin menarik. Saya harapkan ada praktisi-praktisi lokal untuk mengungkap kejadian-kejadian tertentu mengenai semacam tadi dikatakan oleh Pak Fakih, ada bonus bagi Nahdlatul Ulama adalah selama tradisi itu kita jaga, maka Nahdlatul Ulama selama-lamanya akan ada. Selama tradisi itu kita jaga, selama-lamanya Nahdlatul Ulama akan ada. Adapun mengenai akuisisi terhadap, contoh tadi dikatakan salah satu makam yang menurut sebagian kalangan secara uji empirik tidak ada. Tetapi kita menyadari bahwasanya itu termasuk bagian dari kebudayaan yang ada di Nahdlatul Ulama, kan ngoten bagi. Kemudian bagaimana kita harus kembali ke dalam dunia-dunia mistis, jimat, keris, akik, ya, ini jagung, ono asmae, itu kan bagian dari bonus Nahdlatul Ulama, ngoten Pak Fakih. Adapun mengenai uji-uji tertentu, nah ini perlu didatangkan para ahli untuk meneliti itu. Kalau di Pelawangan jelas, bahwasanya ada yang mengatakan Pelawangan, khususnya di Kecamatan Keragan, adalah salah satu peninggalan masa tua. Jadi Indonesia itu katanya nenek moyangnya ada di Pelawangan. Ini sebenarnya harus dikaji secara mendalam, khususnya untuk generasi-generasi Y kayak saya ini ya, generasi-generasi zaman now lah ya. Jadi dengan itu kita akan berpikir ulang, loh ini milik kita, kenapa kita tidak melestarikannya? Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang H2O atau hola dan holo itu ya. Bagaimana ketika ada A tidak ada komentar sama sekali. Kritikan itu merupakan dinamika di dalam Nahdlatul Ulama. Ya jangan panas lah. Berbeda dengan kaum-kaum samping dikritik ini panas, ini panas. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah Pak Kiai Yasin membacakan di terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Al-Qadiyat fis Sifa. Inna kulla maqalatin sak temene saben-saben ungkapan sorohat kang mertelaaken apa maqalah binafyil rububiyati kelawan meniadakan kepengerangan. Berarti ateis ya. Awil wahdaniyati utawa bangsa ijen, nek Tuhan lebih dari satu, menafikan wahdaniyah berarti lebih dari satu. Aw ibadati ghairillahi utawa ibadah selain Allah tidak selainnya, au ma'allahi utawa ing dalam sartane Allah dan yang lainnya, bahwa mongko iku utawi kullu maqalatin kufrun iku kekufuran. Kama qalat dahriyati kadene makolai kaum ad-dahriyah wan nasara wal majusi walladzi
Nasara berarti lebih dari Allah dan yang lainnya, majusi api. Walladzina lan wong akeh asyraku kang nyekutokno sapa alladi bi ibadatil ausani kelawan nyembah beberapa berhala, awil malaikati utawa kelawan nyembah malaikat, awis syaitoni, awis syamsi matahari, awin nujumi atau nyembah beberapa bintang, awin nari utawa api, aw ahadin utawa nyembah wong suwiji ghairillahi kang sakliyane Allah. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkonone kufur mau ashabul hululi mengkon ashab alladzina wa kadzalika iku kaya mengkonone alladzina asyraku ashabul hululi kaya utawi pira-pira wong sing anduweni iktiqad hulul wal ittihad mau wa tanasuhilan iktiqad tanasuh reinkarnasi mau animisme dinamisme reinkarnasi sampodo ing dalem bahwa itu adalah kubur. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ashabul hulul man utawi wong iktarofa kang ngakoni sapa man bi ilahiyatillahi kelawan bangsa kepengirane Allah wa wahdaniyatilan sifat ijene esane Allah walakinnahu tetapine man iku iktakodane kotaken sapa man annahu ing sak temene Allah iku ghairu hayyin enggak hidup au ghairu qadimin utawa enggak kategori qadim au annahu utawa sak temene Allah iku muhdasin perkara sing baru au musawwarin utawa yang dicetak berarti yang digawe digambar awid da'a utawa ngaku awid da'a lahu waladan utawa yang mendakwa ngakoni sapa si man maulahu kedua Allah mewaladan ing anak, Allah punya anak au sahibatan utawa konco perempuan berarti istri au annahu utawa sak temene Allah iku mutawalidun iku terlahirkan min syai'in saking sesuatu dilahirkan au kainin utawa tetep anhu andoh saking syai' au anna ma'ahu utawa ing sak temene iku tetep ing dalem sartane Allah fil azali ing dalem zaman azali syai'an ana swiji-wiji kodiman kang dingin wairahu kang sakliyane Allah selain Allah ada sesuatu yang qadim aw anna sama utawa iku ing dalem sono panggonan mosonian ana dat kang agawe lil alami maring alam semesta siwa kang sakliyane Allah aw mudabbiran utawa ana dat sing ngatur wairahu kang sakliyane Allah semuanya itu adalah padha ing dalem itu adalah mengarah ke kufuran. Padalika mongko utawi mengkonone ya dawuh kabeh iki mau padalika kulluhu ya sekabeh dari kufrun bi ismail muslimina kelawan sepakate muslimin sepakate ulama wa kadalika lan kelawan kaya mengkonone kekufuran mau man utawi wong ida akan ngaku sapa man mujalasah utawa ing raut apa jenenge mujalasah ngawari lungguh bersama Allah Ta'ala wal uruja lan mendakwa munggah urut ilaihi maring Allah naik wa mukalamatahu lan dakwa ing guneman kelawan Allah ma'afurulahu utawa manggone fi ahadin manggone Allah fi ahadil ashkhasi ing dalam salah sijine pira-pira awak-awakan kaqauli ba'dil mutasawwifati kadene ucapane sebagiane wong sing ahli tasawuf wal batiniyati lan sing ahli kebatinian wan nasara wa kadalilan kelawan kaya mengkonone kufur menakta memastikan sapa kita ala kufriman berarti ingsun hadratus syekh kita memastikan ala kufriman kala kang ngucap sapa wong mau budi kidamil alami kelawan sifat kidamik dingine alam au bako ihi utawa kelawan kekali ala alam au qala utawa ngucap sapa si iman ma bitana suhil arwahi seperti tadi masalah renkan uang tikoli halan pintai al arwah abadal abadi ing dalam lawas fil asqasi ing dalam awa-awaan perkara sing jumblengger watak bihalan nyekso arwah mawatama'i bihalan memberikan nikmatan arwah bihasabi sukaiha kelawan milang-milang bersih al arwah wahub sihalan jemberi al arwah wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkonone man kala dikidam mau man utawi wong padha ing dalem dipastikan kekufurane oleh hadratus man utawi wong iktarafa kang ngakoni sapa man bil ilahiyati kelawan bangsa pangeranan
dia mengaku Tuhan berarti wal wahdaniyati ngakoni kelawan man bil ilahiyati kelawan bangsa kepangeran wal wahdaniyati lan bangsa ijen. Oh ya, ngakoni Allah pangeran, Allah satu-satunya, walakinnahu tetapi nisman iku jahada angas sapa man an-nubuwata ing kenabian min asliha saking asline an-nubuwah umuman secara umum. Pokoknya tidak ada nabi, au nubuwatan nabiyina utawa ngangasi kenabian nabi kita khususan kelawan tertentu khusus. Au ahadan utawa ngangasi wong suwiji minal anbiya saking pira-pira nabi alladzina ya anbiya nasso kang wis ngenas netepaken Allah sapa Allah alaihim ing ngatasé alladzina anbiya ba'da ilmihi oleh jahdu mau ing dalam sause ngertine sikmat ngerti bidarika kelawan mengkonone ahadan minal anbiya nubuwene dan seterusnya. Bahwa mengko uteman iku kafirun iku wong sing kafir bila raibin kelawan tanpa onone kemamangan. Wa kadari kalan kelawan kaya mengkono man utawi wong padha ing dalem kufure man utawi wong kala kang ngucap sapa man ngucap inna nabiyana sak temene nabi kita berarti Muhammad laisa iku ora ana sapa nabiyina iku alladzi ya nabi kana kang ana sapa an ladzi nabi iku bi Makkah wal Hijaz lan tanah Hijaz. Muhammad bukan di sana, tidak berarti wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono neman moman utahe wong ida kang ngaku sapa man mengakoni nubuwa ahadin ing kenabiane wong suwiji ma'an nabiyina sartane nabi kita sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu. Jadi ma'a bersamaan dengan pada zaman nabi mengakui ada nabi au ba'dahu utawa ing dalam sakwise nabiyina setelah nabi mengakui ada nabi. Auman utawa uwong ida kang apa mendakwa sapa man an-nubuwata ing kenabian li nafsi maring awak dhewe nisiman dari dia sendiri yang mengaku nabi. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkonone man kala mau padha ing dalam kekufurane man utahe wong ida kang dakwa sapa man min ghalatil mutasawwifati. Apa gula? Gulul. Dari apa itu? Baru hulul dari itu. Ini kan jamak dari fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fa'alatun. Asalnya golawadun. Proses iklalnya itu. Wong sing barus ya dari hulul, bener tadi. Jadi artinya terkecoh orang-orang wong sing ahli tasawuf seperti tadi sampai bahasa hulul dan ittihad. Dakwa anman iddaan dakwa annahu ing sak temene iman iku yuha. Iku man iki bisa mimba di mutasawuf. Yuha iku diparingi wahyu sapa ilahi iman wa illam iddaan yaddai. Wa illam yaddai senajan to orang ngakui sapa manmu anubuwata ing kenabian. Dia mengaku mendapatkan wahyu meskipun dia tidak mengklaim dirinya nabi. Kala ngendika sapa ya Sahibul Anwar fil Anwari sinten Sahibul Anwar ini. Fil Anwari ing dalam kitab Al Anwar, pengarang Al Anwar. Anwar Sarah. Betul. Kitab Al Anwar ada. Kulo nggih pun apa. Ngendikane ngeten wa yuqta'u dipastikan apa bitakfiri kulli qailin udan alhamdulillah. Bitakfiri kulli qailin kelawan mengafirnone saben-saben wong sing ngucap kaulan kelawan ucapan yutawassalu kang dinggo nyambung apa bihi kaulan mau ila tawrilil ummati maring menyesatkan umat wa takfiri sahabat dan mengkafirkan sahabat karena seorang yang mengkafirkan orang Islam justru dia sendiri
Jadi takfirul itu mengkafirkan orang yang Islam itu justru dia kufur. Wa takfiris sahabah wa kullu fa'ilin itu yang berhubungan kata-kata. Wa kullu fa'ilin lan apa jenis saben-saben wong sing melakukan fi'lan kelawan sijine perbuatan layas dulu kang enggak keluar metu apa fi'lun mu illa ning kafirin angin keluare saking wong sing kafir kasujudi kadene sujud li sholibi maring salib awit nari utawa nisbat nasara awit nari utawa sujud maring api nisbat majusi awil masih. Karena itu perbuatan itu dipastikan perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir dan kita mendirinya seperti itu. Kafir juga fi'lu itu. Awil masih utawa melaku ilal kanaisi maring beberapa gereja ma'a ahliha ing dalam sartane ahlul kanais. Tapi ki melakune ini, tapi jangan khawatir ini banser menjaga gereja, jangan khawatir ini. Koyitnya ini nanti karena menjadi ini fi'lu yang khusus dilakukan oleh mereka. Loh kita tidak melakukan yang seperti itu. Boten sing banser baca ganda ini. Melakune niki nek secara mergo ini secara nek cara tata bahasa niki kan ta'alluqe bi zihim jar al jar wal majrur muta'alliqun bil masyi. Melaku-melakune bi zihim kelawan pakaian rituale ahlul kanais. Bayane isine minazana niri saking pira-pira zunar. Pakaian yang ada pleretnya itu pakaian khusus ritual untuk sembahyangnya mereka. Nah, kalau kita dengan pakaian seperti kita kan enggak no problem itu. Ini berjalannya ke situ ke gereja tapi dengan memakai pakaian khusus kanggo ibadahnya mereka. Nah, ini kan fi'lu sebuah perbuatan yang perbuatan itu khusus dilakukan dari mereka. Kok kita seperti itu? Nah, ini juga tidak boleh. Wahiria lan liyane zananir selain sunar apa itu bahasanya kitab itu. Kita lihat. Wa kadalan kala mengkono-mengkonone kufurman utawi wong angkara kang ngingkari sapa Makkah ing Makkah awil Ka'bah utawa ngingkari Ka'bah awil Masjidil Harama ing kana lamun ana sapa man iku miman iku setengah sangking wong yuda dukang dinyono bi iklan man apa ilmu dalika berarti tidak kategori jahil yang makdur kok dia itu ingkar wa miman lan wa ya wa apa aun ya wa miman lan setengah sangking wong kholato kang nyampuri sapa man al muslimina ing pira-pira wong Islam. Jadi ketika jahil makdur kan enggak apa-apa. Ketika yang enggak makdur melakukan perbuatan itu faslun wa ba'la. Alhamdulillah kita besok akan memasuki bab ketiga di antaranya tentang sikap atau langkah-langkah ulama salafus saleh. Kemudian menjelaskan mengenai sawadul a'dzam, golongan apa ireng gede ya. Golongan yang besar yang saya katakan di sini adalah Nahdlatul Ulama. Artinya imam besar yang hitam itu siapa? Wah itu sudah orang sana itu sekarang. Jadi semakin mempertegas kita bahwasanya sebagai warga Nahdlatin insya Allah kita sudah yakin kita masuk surga ya tetap. Tapi ya tetap dikepru isik malaikat loh kok. Mosok langsung melbu lah ya. Kayaknya tidak mungkin lah. Kemudian menjelaskan tentang pentingnya mengikuti madzhabul arba'ah. Salah satu dari madzhab. Kalau tahun 2007 ya saya pernah ini bukan buat fitnah enggak, cuman saya pernah berkawan dengan salah seorang yang dulu mau dihabiskan oleh Pak Harto, tetapi ada kesepahaman antar mereka. Kalau kamu mau bergabung dengan golongan karya, maka organisasimu tidak akan saya habiskan, gitu ya. Dan mereka mengaku bahwa saya punya nabi sendiri dan tidak punya madhab. Maka ketika kita
Bergabung dengan mereka, ditanya tentang madhab, mereka tidak akan paham. Yang saya paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis, macam-macam alasannya. Dan yang kemudian yang kami rasakan di pengajian ini bahwasanya nampaknya kita tidak perlu jauh-jauh untuk belajar ilmu kitab kuning gitu ya. Tidak perlu ke Yaman, tidak perlu ke mana, Mesir, tidak perlu ke Arab Saudi, dalam arti belajarnya loh ya. Meskipun Rasulullah sendiri menganjurkan untuk belajarlah ke negeri Cina, tetapi dalam arti di sini kebudayaan. Seseorang santri yang kemudian pergi ke Timur Tengah, pulang kok kebudayaannya dihilangkan, ini menjadi masalah tersendiri nantinya. Sesuai apa yang dikatakan Gus Dur ya, saat Gus Mus mau ke Mesir, Gus Dur sudah di sana duluan, Gus Mus dinyek oleh Gus Dur, ya opo kon moro Mesir piring, terus gak usah kuliah, ayo bal-balan wae futsal saat itu ya. Akhirnya setelah itu Gus Dur malah dolanan moro Baghdad ya, sampai Baghdad malah pergi ke Inggris, karuan Gus Dur itu ya. Akhirnya Gus Mus di sana ya sak penake dhewe ikut gaya Gus Dur katanya. Ini artinya kita memandang dari segi bagaimana kita mencintai Nusantara kita, punya beraneka ragam kebudayaannya. Dari sini ada tanggapan lagi atau tambahan mengenai apa yang sudah dibahas oleh Pak Yasin tentang di sini ada binafir rububiyah ateis ya. Ateis, kemudian golongan-golongan lain, kalau tadi digarisbawahi secara besar stabilo merah bahwasanya Banser menjaga gereja tidak masuk dalam muktadul hal ya. Tidak masuk, tetapi mereka menjaga nyawa ya, karena ya orang-orang non-muslim, orang-orang yang berada di wilayah Nahdlatul Ulama harus terima kasih kepada NU karena satu-satunya ormas yang mencintai makhluk hidup dengan kasih sayang itu hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lah ya, dan Muhammadiyah. Dan kayaknya Muhammadiyah hari ini juga kayaknya sudah mulai tahlilan juga, artinya ini kira-kiranya seperti itu. Ada tambahan lain ketimbang akan memperlebar masalah. Monggo yang ingin menambahi. Saya selalu tanya. Cuman karena sibuk dengan urusan kamera makanya seperti itu. Terima kasih. Banyak beberapa hal di sini, contoh-contoh termasuk hal tentang kekafiran, masuk dalam istilah kekufuran. Seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Yasin mengenai contoh-contoh sujud kepada salib, api, berjalan ke gereja bersama jamaah gereja. Saya yakin ini belum ada kan tradisi yang kayak sekarang ini ya, tradisi di khususnya kebanseran ini. Zaman dulu itu belum ada. Lah sekarang ini ada. Jangan-jangan Mbah Hasim ngerasane kiai jeneng dosa. Tapi saya kepengen penegasan saja Pak Kiai ya. Sahabat-sahabat semua juga. Jadi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan itu yang seperti apa konkretnya? Saya yakin sahabat-sahabat seperti Banser yang saat ini rada bingung kabeh kan. Iya toh, satu saat itu kalau menurut hierarki organisasi itu diongkon manut pimpinan, sedangkan kita itu kadang juga memiliki kaidah, apalagi di tekstualnya kitab kayak begini, mau tidak mau bingung. Nah, ini saya mohon penegasan. Yang kedua mengenai menggunakan pakaian ala pastor dan lainnya. Padahal mohon maaf ya, ini tren dari anak-anak zaman now. Ya. Kadang menggunakan atribut-atribut yang nyeleneh,
biar dianggap nyeleneh oleh banyak orang sehingga tidak ada yang sama dengan dirinya, kadang menggunakan apa namanya salib, mohon maaf ya, pakai kalung salib, walaupun sebenarnya dia itu juga tahu benar bahwa dia itu juga muslim, menyadari dirinya juga muslim, kemudian menggunakan apa namanya apa ya, jubah. Nah jubah itu tak pikir jubah wong Islam karo jubah wong Kristen padha. Lagi kebingung kabeh. Nah, seperti itu mohon Pak Kiai untuk bisa diberikan penegasan lah. Kira-kira yang seperti apa yang bisa dibilang kufur, yang itu juga tidak dibilang kufur. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mujib mengenai ya melekoto lah ya, melekoto Pak Kiai. Tolong kita akan berpikir secara makro ya. Makro bagaimana melihat dunia saat ini. Kalau kita melihat Jepang, Amerika, Inggris dan lain-lain, mereka sudah tidak mempermasalahkan mengenai apa cover atau sampul, tetapi lebih substansinya. Intinya apa? Penegasan kan di intinya. Di Amerika itu kata sebagian mahasiswa Indonesia, di sana sudah ada PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di beberapa negara, itu sudah pembagian ruang ibadah. Contoh di Amerika, apalagi Donald Trump itu dalam kampanyenya itu, orang Islam tidak boleh hidup di sana katanya Pak. Artinya apa? Sudah tidak ada penambahan lagi untuk orang-orang Islam. Katanya seperti itu dulu waktu kampanye. Tapi faktanya sekarang dia bingung terhadap dirinya sendiri. Akhirnya yang gendeng juga Donald Trump itu. Artinya apa? Di sana rumah ibadah nampaknya sudah dibatasi betul Pak. Masjid tidak boleh didirikan. Akhirnya atas inisiasi berbagai macam pelaku agamawan di sana, pelaku agama di sana, gereja sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat. Ini kata kader Nahdlatul Ulama yang ada di Amerika. Jadi ketika hari Jumat, gereja itu disekat atau diperbolehkan untuk sholat Jumat di dalam gereja karena kondisi yang ada seperti itu, Pak. Ini inisiatif dari Nahdlatul Ulama yang ada di sana. Ini monggo ditanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Monggo, Pak Fakih. Pasti di dalamnya tersulit sesuatu yang kontroversial. Monggo, Pak Fakih. Oke, orang terkadang bingung, taruhlah Banser ya. Banser itu kon jogo gereja ketika ada acara keagamaan, seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Banser itu adalah sebagian dari ayat Allah terkait dengan tondo-tondo akhir zaman. Ada salah seorang ulama mengatakan somben niku akhir zaman niku wong ora iso bedakno antara Banser karo tentara, iku jerine ayat-ayate. Ini sing ngendikan niku Gus Koyum. Wong ora iso bedakno antara tentara karo Banser. Dengan ada candaan seperti itu. Ya ini saya tidak terlalu masuk ke dalam apakah hukumnya kita menjaga, memfasilitasi seseorang agama lain dalam rangka dia beribadah. Kebaktian kan ibadah toh ya. Ini saya tidak ingin masuk ke dalam situ karena pengetahuan saya belum cukup untuk mengatakan bahwa haram hukumnya kita membantu orang non-muslim untuk beribadah dengan kita memberikan masuk ke dalam
keamanan mereka. Saya tidak berani terlalu jauh. Maka mungkin bisa saya sebelum masuk ke ruang yang lebih luas lagi bisa diselipi berpun hukumnya ini. Monggo Pak Yasin. Terima kasih. Jadi yang tadi mengungkapkan tentang pakaian bermula dari beliau Hadratus Syekh bahwa mengatakan ketika ini mengatakan adalah titik poinnya sebuah perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir untuk beribadah. Seperti misalkan kan tadi ada contoh sebelum kepada poin pertanyaan, dalam contoh seperti sujud, ada api kemudian disujud. Sujud pada api itu adalah suatu perbuatan dan itu perbuatan yang melakukan hanyalah orang kafir. Kok ada orang Islam, ada api kok sujud? Dalam rangka kok sujud, maka itu menurut versi ini bahkan dalam kutubus salaf juga iya, itu adalah kategori perkara yang menjadikan sebab kategori kufur. Satu. Dari poin pertanyaan, seterusnya tadi kemudian terusnya, termasuk juga kategori perbuatan itu yang nantinya ujungnya mengarah kepada kekufuran adalah berjalan menuju gereja, berjalan ke gereja dengan pakaian khusus ritual ibadahnya mereka. Berjalan ini menuju ke gereja, masuk ke gereja. Tidak kok berjalan di luar-luar, enggak. Maka itu dengan tanda khusus bagi mereka lagi pokoknya. Kalau yang sekarang pakaiannya seperti apa, saya enggak begitu paham. Tapi ini pakaian khusus yang memakai mereka tersendiri, pakaian untuk acara ritual ibadah betul. Dia memakai pakaian yang seperti itu, berjalan menuju ke gereja, masuk. Meskipun niatnya apa, tapi itu adalah suatu suatu perbuatan, maka itu juga dikatakan kufur. Ini adalah ranah dalam kekufuran. Sehingga seandainya sampean memakai pakaian, kita sampean ada orang gitu aja, ada orang memakai pakaian yang pakaian khusus untuk itu. Tetapi ini tidak dilakukan dalam rangka menuju masuk ke situ. Maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Karena substansi dari sebuah perbuatan itu nanti bisa mengarah kepada kufur ketika memakai pakaian khusus ritual itu dan berjalan masuk ke situ. Karena secara dohirnya, berarti dia melakukan ibadah. Seakan-akan seperti itu, meskipun cara hati enggak ibadah. Maka perbuatan itu seperti itu. Sehingga ketika memakai pakaian yang seperti itu, tetapi tidak menuju ke situ, ngelencer-ngelencer, maka ini tidak dalam ranah kepada kekufuran, tidak. Karena tidak. Bukan, ini bukan. Tapi nanti bisa jadi kalau memang itu khusus pakaian atau yang label-label, misal salib atau pakaian yang memang khusus yang memakai khusus ini, mereka kalau zaman sekarang ini sudah lain permasalahan pakaian itu seakan-akan ini khusus mereka atau enggak ini kan. Tapi ini sudah diketahui secara umum kalau pakaian itu khusus untuk mereka, tapi kok tidak dilakukan dalam rangka berjalan ke situ. Bahasanya kan ini koyet yang pokok ini berjalan menuju ke situ. Al-masyu bizihim. Masyunya itu ilal. Masyu ilal kana kan situ bersama dengan mereka. Kok di luar? Nah, ini berarti tidak mengarah kepada, karena ilat yang satunya hilang. Tidak sampai mengarah kepada kufur. Perkara haram, itu sudah lain lagi. Karena haram itu tidak mesti mengarah ke kufuran. Saya kira itu. Jadi perkara pakaian itu bisa jadi seperti ini. Bisa jadi kondisional. Sampai ada perkara mestinya kalau uang pakaian itu mestinya uang yang bisa termasuk ini belum mengarah ke kufuran. Untuk fasik saja. Seorang fakih
maka dia harus berpakaian ya sepatnya seorang fakih, pakai serban, dan kalau Indonesia untuk konteks Indonesia ya pakai sarung dan seperti ini dan seperti itu kalau daerahnya memang daerah yang terbiasa pakai itu. Tetapi kalau memang misalkan seorang fakih tapi di Inggris, di London atau di yang mana, tidak menjadi masalah ketika kita memakai dasi, bercelana, bersepatu. Itu tidak akan juga mengurangi kefasikannya mereka karena kondisional tadi. Jadi masalah pakaian itu ini ya kalau bid'ah enggak. Jadi seperti itulah pakaian seorang imam besar misalkan, kalau yang di sini imam masjid Kragan atau imam sini kok tanpa kepala ngimami, tanpa kepala, tanpa tutup kepala maksudku, tanpa kepala atau bagaimana, terus bercelana kaosan tanpa kepala, wah itu gak layak untuk kita ikuti. Itu sudah keluar karena akan itu kategori menurunkan muruahnya, kefasikannya akan ada. Tetapi kalau dalam misalkan imam ini adalah hidupnya di daerah mana yang misalkan atau yang bagaimana seperti itu, maka akan lain. Dengan pakaian itu tidak menjadi masalah. Jadi kondisional, tergantung pakaian itu nanti mengarahnya siapa, di mana dan kapan. Ini menjadi kelompok, jadi menjadi rangkaian dalam itu. Jadi sehingga kalau yang ditanyakan masalah nanti pakaian khusus ritual mereka ketika itu dipakai kok memang mengarahnya ke situ, lah itu loh nanti yang mengarah kepada kufur. Kalau tidak, ya tidak, artinya tidak menjadi sebaban kufur. Kalau masalah perkara haram, ya nanti tergantung ilat yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Yasin. Saya kira jelas ya, tidak perlu ditambahi lagi, malah rakar-rukaruan. Jadi kondisional ya, kondisional. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul yang melebihi batas ya. Jadi nampaknya kita harus sudahi pertemuan kali ini. Tetapi besok tetap akan hangat lagi ya, karena kita akan masuk pada Sawadul A'lam. Gelundek-gelundek ireng yang besar itu bagaimana ya. Kemudian saya hanya ingin menggarisbawahi tentang kondisional tadi. Artinya kita sedang hidup di mana ya, kita mengikuti adat yang ada. Saya kira di Indonesia juga sudah memakai seperti itu ya. Siapapun pemimpinnya, meskipun maaf, semisal bukan dari non-muslim, delalah ya. Contoh Ahok beberapa waktu yang lalu karena PLT ya, pelaksana tugas kegubernuran, dan akhirnya copot dan langsung dipenjara nih saat ini polling. Tetapi dia tetap harus pakai peci ya, karena peci merupakan identitas bangsa. Meskipun dia dari non-muslim, tetapi konstitusi kita, dasar konstituantenya tetap harus kita pakai. Saya kira seperti itu. Sebelum terakhir, mungkin ada yang masih gerunjel di hati. Saya persilahkan, monggo, ada tambahan? Disimpan besok ya, sampun nak ngoten. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat yang aktif malam kali ini. Bapak Yasin, Bapak Fakih, dan segenap jamaah medsosiyah yang selalu mengikuti di streaming kita, Facebook, fanpage MWCNU Kragan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.